dengan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu present tense in passive voice, yaitu dalam bentuk kalimat pasif, ya, waktu berlangsungnya sekarang. Present tense itu waktu sekarang artinya, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal dan juga cara kita menjawab, membacanya juga dan mengartikannya dan menjelaskannya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kegiatan bimbingan belajar Arif tetap bisa menayangkan secara online kegiatan mata pelajaran terutama bahasa Inggris, ya. Di sini ada simple present tense in passive voice. Rumusnya subject plus to be, am is are plus verb bentuk 3 plus by plus object. Nah, ini saya kasih tahu bahwa bentuk 3 itu adalah bisa irregular verb maupun juga regular verb, tergantung daripada pemakaian kita, ya. Nah, di sini dalam bentuk aktif ada contoh, yaitu she helps you to clean your room. Nah, di situ ada verbnya adalah bentuk 1. Kita lihat she help kena menggunakan s karena dia bentuk ketiga tunggal. Kalau bentuk ketiga tunggal dalam present tense itu umpama kalau dia he, she, it, itu verbnya itu menggunakan seperti umpama ini help. Ini ada s, ya, untuk menjelaskan bahwa dia itu orang ketiga tunggal, ya. She helps you to clean your room. Dia membantu kamu membersihkan kamarmu. Dalam bentuk interrogative, does she help you to clean your room? Nah, itu dalam bentuk pertanyaan. Apakah dia membantu kamu membersihkan kamarmu? Nah, kemudian kita bentukkan dalam bentuk pasif. You are helped by her to clean your room. Nah, help dari help verb 1 menjadi verb 3. Jadi you are helped by her to clean your room. Kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu. Jadi dari perubahan ini sesuai dengan formula, yaitu ada verb 3, ya. Kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu. Di sini ada interrogative. Are you helped by her to clean your room? Apakah kamu dibantu oleh dia membersihkan kamar, ya? Kemudian di situ lagi ada contoh, example, active plus he cleans his cycle steadily. Dia membersihkan sepedanya terus menerus. Kemudian ada interrogative, does he clean his cycle steadily? Apakah dia membersihkan sepedanya terus menerus, ya? Kemudian di situ ada passive plus his cycle is cleaned by him steadily. His cycle is cleaned by him steadily. Nah, ini ada perubahan dari clean, perhatiin verb 1 menjadi verb 3, ya. Sepedanya dibersihkan oleh dia terus menerus. His cycle is cleaned by him steadily. Kemudian dalam interrogative, is his cycle cleaned by him steadily? Apakah sepedanya dibersihkan oleh dia terus menerus, ya. Ini kemudian contoh selanjutnya ada lagi itu contoh. Jadi di situ kita perhatikan di bawah ada kalimat aktif juga, waktu sekarang artinya, ya. Her mother cooks rice in the kitchen. Ibunya memasak nasi di dapur, ya. Kemudian dalam interrogative present tense-nya, does her mother cook rice in the kitchen? Apakah ibunya memasak nasi di dapur? Nah, itu juga ada perubahan ketika di sini di pasifnya rice is cook. Nah, ini dari dia cooks menjadi cooked. Saya sudah bilang mother adalah orang ketiga tunggal, salah satu pengganti she, maka dia pakai s, ya. Rice is cooked by her mother in the kitchen. Nasi dimasak oleh ibunya di dapur. Is rice cooked by her mother in the kitchen? Apakah nasi dimasak ibunya di dapur?
Nah, kemudian situ saya jelaskan yang mana itu verb 1, verb 2, verb 3. Baik irregular verb maupun regular verb. Itu ada teach, taught, mengajar, swim, swam, berenang, tell, told, menceritakan. Nah, itu bentuk bentuk apa? Bentuk tidak beraturannya irregular verb. Nah, di situ saya ulangi lagi regular verb ini ya. Seperti contoh teach, taught, mengajar. Swim, swam, berenang. Tell, told, menceritakan ya. Nah, itu ini bentuk 3 ini. Kemudian ketika di regular verb, kata kerja beraturan. Contohnya apa? Fried. Nah, ini perlu paham juga di sini bahwa ada kata-kata fried. Ini dirubah dulu, diganti y ini itu menjadi i ya. Pemahaman ya, jadi harus pemahaman, jangan nanti fried tapi fried menggoreng ya. Jadi ada pergantian di sini sesuai dengan kode-kode yang ada di rumus ya. Kemudian situ ada visit ya. Visit berarti visit mengunjungi. Wash artinya mencuci. Nah, itu ada perubahan ya dari regular dari kata kerja bentuk 1, 2 dan bentuk 3 ya. Jadi ini juga sama seperti saya bilang tadi bahwa ini bab 1, ini bab 2 ya. Ini bab 3. Maksudnya kata kerja beraturan tapi dalam bentuk yang ketiga ya. Di sini jadi di dalam kalimat perubahan ini dari aktif menjadi pasif itu merupakan satu hal yang harus kita pelajari dalam bentuk rumusnya. Jadi saya ulangi lagi di sini bahwa simple present tense in passive voice itu umpama rumusnya adalah subject plus to be and is are. Nah, ini penggunaan to be sesuai dengan saya bilang tadi bahwa to be itu seperti ini. Kalau subjeknya he, she, it itu is. Kalau dia subjeknya I berarti dia am. Nah, kalau dia subjeknya you itu berarti are ya. Nah, jadi pengertian di sini ya harus kita pahami kalau dia menggunakan subjek pengganti di sini you are ya. Ini dalam bentuk perubahan di dalam bentuk pasifnya ya. Jadi kalau dalam bentuk pasif you are, ini dalam bentuk subjek di pasif ya. Tapi perlu dipahami, jadi ada kata-kata S di sini adalah orang ketiga tunggal, dan juga di dalam pertanyaan dia menggunakan does. Nah, jadi kalau dia dalam pertanyaan ini ada kata-kata perubahan does, ataupun kalau you dia menggunakan do ya. Jadi kalau do you, tapi kalau di sini does she ya. Saya ulangi lagi. She helps you to clean your room. Dia membantu kamu membersihkan kamarmu. Does she help you to clean your room? Apakah dia membantu kamu membersihkan kamarmu? Dalam bentuk pasif plus you are helped by her to clean your room. Kamu itu berarti are. Ya. Nah, jadi pengertian di sini ya harus kita pahami kalau dia menggunakan subjek pengganti di sini you are ya. Ini dalam bentuk perubahan di dalam bentuk pasifnya ya. Jadi kalau dalam bentuk pasif you are, ini dalam bentuk subjek di pasif ya. Tapi perlu dipahami, jadi ada kata-kata S di sini adalah orang ketiga tunggal, dan juga di dalam pertanyaan dia menggunakan does. Nah, jadi kalau dia dalam pertanyaan ini ada kata-kata perubahan does, ataupun kalau you dia menggunakan do ya. Jadi kalau do you, tapi kalau di sini does she ya. Saya ulangi lagi. She helps you to clean your room. Dia membantu kamu membersihkan kamarmu. Does she help you to clean your room? Apakah dia membantu kamu membersihkan kamarmu? Dalam bentuk pasif plus you are helped by her to clean your room. Kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu. Are you helped by her to clean your room? Apakah kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu? Itu satu bentuk perubahan. Kemudian saya contohkan lagi di sini yang kedua. He cleans his cycle steadily. Dia membersihkan sepedanya terus-menerus dalam bentuk aktif.
Kemudian dalam bentuk pasifnya kita lihat perubahannya. His cycle is cleaned by him steadily. His cycle is cleaned by him steadily. Sepedanya dibersihkan oleh dia terus-menerus. Ketika dalam interrogative, does he clean dalam bentuk aktif, his cycle steadily. Ketika dalam bentuk pasifnya berubah, is his cycle cleaned by him steadily. Is his cycle cleaned by him steadily. Apakah sepedanya dibersihkan oleh dia terus menerus ya. Jadi bisa dipahami di sini. Silakan juga diambil ya, dipahami tentang bahasa Inggris karena ini merupakan hal-hal yang penting. Jadi dalam perubahan ini diperhatikan adalah perubahan kata kerja dari bentuk pertama menjadi bentuk ketiga ya. Di dalam rumus ini subject plus to be and is are verb 3 plus by. Oh, ini adalah formula daripada simple present tense in passive voice. Oke? Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa bantu kita subscribe, like, share, dan komen.